Shalom ibu-ibu semuanya. Makasih. Kalau di sini berarti masih dikasih penghargaan ya untuk bisa share buat siap kita. Waktunya karena sangat tight, langsung aja. Kalau saya kasih tema yang lagi bener-bener ada di dalam hati saya. Dan saya percaya wanita-wanita Allah tuh pasti juga pernah ada semusim dalam hidupnya ngalamin hal-hal seperti ini. Dan kita terus berperang di wilayah ini yaitu tentang wanita dan rasa aman. Dan kalau rasa aman berarti kan kita sudah sembuh. Seringkali itu tiap hari kita tuh bergumul dan kita masih ada di wilayah itu gitu ya. Kan kita di sini banyak yang sudah melayani ya, banyak ibu-ibu gembala ya. Kita seringkali sebagai istri gembala, wow aku baik-baik saja. Padahal kan di dalam sini aku sedang tidak baik-baik saja seperti lagunya Judika kan. Nah oke, lanjutkan lagi aja. Nah rasa tidak aman itu tersembunyi jauh di dalam hati kita. Bahkan seringkali kita sendiri pun tidak menyadarin. Nah sebagai salah satu tolok ukurnya kita sedang merasa tidak aman itu apa sih? Kalau istilahnya Pak Arifin itu SMS. SMS itu senang melihat orang susah melihat orang senang. Jadi ketika kita mendengar kabar orang tersebut itu anaknya luar biasa, terus kemudian naik pangkat ini itu, tandanya kalau dalam hati kita begitu kita mendengar kabar sana sukacita terus makser gitu, itu tandanya kita sedang dirasa tidak aman ibu-ibu. Saya ulang sekali lagi ya, kalau kita mendengar orang lain, apalagi itu saingan kita gitu ya, loh jangan bilang saingan bisnis loh, saingan pelayanan. Kemudian kita lihat fasilitasnya besar ini itu, kemudian tiba-tiba ada rasa dalam itu rasanya tidak aman. Nanti saya kasih contoh dalam kehidupan saya sendiri ya. Nah seringkali akhirnya menutupi dengan apa? Flexing. Ibu-ibu flexing itu bukan hanya flexing penampilan, kecantikan, barang-barang. Kita juga seringkali menutupi dengan flexing apa sih? Pelayanan. Kita mau tampil pelayanan, kita mau terkenal, kita ini itu pada dasarnya kita tuh menutupi kelemahan kita, rasa tidak aman yang kita tutupin. Nah seringkali juga gini, pemacu utama rasa tidak aman itu apa sih? Perbandingan. Kita selalu melihat orang lain. Kita nggak fokus sama Tuhan. Kemarin Pastor Konghi bilang, iman itu adalah fokus. Nah seringkali yang memicu rasa tidak aman kita itu adalah pembandingan. Dan yang menjadi tukang bakar-bakar kita untuk pembandingan itu siapa sih? Iblis. Yang sana tuh lebih ini, lebih itu. Nah it's okay kok, karena yang membuat kita manusia punya perasaan itu kan Tuhan. Kita bilangnya memang nol marah gitu ya. Tapi kadang-kadang terselip juga, terpicu juga. Kita bisa galau, kecewa, kita bisa takut, itu perasaan Tuhan yang buat kok. Cuman sekarang kita harus segera berdamai dengan rasa itu dalam hidup kita. Next kan lagi kita akan belajar. Lanjutkan, kita akan belajar dari tokoh Hana. Saya percaya di sini wanita-wanita Allah sudah hafal tentang tokoh Hana. Tapi kita belajar dari sisi rasa tidak amannya ya. Yang pertama kita belajar Tuhan itu mempunyai tujuan yang sempurna. Pastikan kita sadar ya, tujuan Tuhan dalam hidup kita tuh pasti sempurna. Sempurnanya itu gini, dengan cara Tuhan, pada waktu Tuhan. Maaf kalau saya pakai kata yang enak buat kita itu, kalau kita nonton suatu drama kan yang buat skenario kan sutradaranya ya. Tuhan tuh punya buat masing-masing kita skenario. Cuman karena kita sering nonton drama, kata skenario tuh sering kali jelek dalam pola pikir kita. Tapi skenario Tuhan tuh selalu yang terbaik. Nah kata ini, Tuhan mempunyai tujuan yang sempurna, tapi untuk mencapai tujuan itu Tuhan tuh membuat keterbatasan dalam hidup kita. Keterbatasan tiap orang berbeda-beda, gitu ya. Ada yang fisik, ada kepemilikan, ada sakit. Kemudian, nah untuk Hana kasusnya enggak punya anak. Untuk misalnya Pak Arifin dan Bu Vivi dirasa aman enggak punya anak. Tapi kita enggak bisa pungkirin loh Bapak Ibu, banyak orang di titik ini masih belum bisa rasa aman di titik tersebut. Nah kita baca ayatnya dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-6b, 1, 2, 3. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Pertanyaannya adalah gini, apakah Tuhan jahat sih sama Hana? Apakah masa depan gimana dengan Hana dong? Kondisi enggak punya anak. Di zaman itu kita nanti akan belajar pandangan sangat miring buat orang tidak punya anak. Tapi kita belajar, Tuhan tuh punya rancangan yang luar biasa bukan buat Hana.
Tapi kita melihat ada keterbatasan untuk menuju rancangan sempurna yang sudah Tuhan skenariokan tadi buat setiap hidup kita. Dan yang perlu kita garis bawahi, kalau Tuhan, jadi gini, rancangannya sempurna. Untuk menuju ke sana itu ada keterbatasan. Tapi dalam keterbatasan, di titik terbatas yang Tuhan buat, di situ Tuhan tuh kasih karunia yang melimpah buat setiap kita. Nah, kebetulan Bu Vivi kemarin saya lihat Bu Kim Tirayoh ini silakan Bu Kim. Dalam keterbatasan juga waktu saya mau berbagi sama Bu Kim. Cantik gak ibu-ibu? Ini survivor kanker yang sudah metastasis. Kemana aja Bu Kim? Udah ke tulang, dari breast cancer, udah ke tulang belakang dan ke liver. Nah, jadi ibu-ibu cantik luar biasa. Tapi sekarang saya kasih waktu Bu Kim untuk bersaksi ya. Silakan. Puji Tuhan, semangat ya ibu-ibu. Amin. Iya, saya sebenarnya divonis cancer udah dari tahun 2001. Tapi cancer itu kan come and go, sempat 12 tahun sampai 15 tahun itu mengalami cancer free, sampai kembali lagi breast cancer di sebelah kanan, jadi harus diangkat semuanya. Tapi saya pikir sudah selesai sehingga saya harus di kemo 41 kali dan lain sebagainya, radiasi. Tapi setelah itu ternyata itu tidak menjadi jawaban. 2021 ternyata ada lagi cancer, saya nggak bisa jalan pada waktu itu sampai saya nggak aware, saya nggak merasa. Tapi dokter akhirnya memeriksa bahwa ternyata cancer saya udah dari breast cancer sudah menjalar ke tulang belakang, dan itu kalau menurut secara medis itu udah stage 4. Nah, jenis cancer saya itu adalah, jenis cancer saya adalah triple negative metastasis breast cancer. Itu kalau menurut American Cancer Society, cancer sejenis saya itu hanya sebenarnya bertahan 6 bulan. Orang yang mempunyai cancer seperti saya itu tahun 2021 bulan Juli. Tapi saudara-saudara lihat hari ini saya berdiri di tempat ini sudah 2,5 tahun, itu karena kemurahan Tuhan. Tapi by the way, dengan apa yang Ibu Nancy katakan, saya sempat mengalami fase di mana keterbatasan itu vonis dokter itu membuat saya down ya, sedikit down. Tuhan kayaknya udah selesai nih saya. Kalau saya sudah membayangkan saya akan menjalani kemoterapi yang begitu sampai saat ini, 2 minggu yang lalu sebelum saya datang, saya tinggal di California, 2 minggu yang lalu saya kemoterapi juga, saya sudah enggak tahu sudah hitungan keberapa karena dokter bilang indefinitely and uncertainty. Jadi saya tidak akan mengalami kemoterapi tak terbatas. Tapi kalau saudara lihat saya sampai saat ini, itu karena saya pernah mengalami masa-masa keterbatasan itu, saya merasa Tuhan kayaknya saya selesai. Tapi tidak pernah ada yang selesai di dalam Tuhan. Semua mungkin mengalami masa-masa seperti itu, tapi Tuhan masih memakai saya berperkara. Saya masih ada di sini, saya masih ada pelayanan nanti di Baduy dan yang lain sebagainya. Justru di dalam keterbatasan saya, kelemahan saya, orang melihat Tuhan itu dipermuliakan luar biasa, amin. Kalau ibu-ibu melihat Bu Kim kan cantik ya, saya pernah di titik waktu itu benar-benar Bu Vivi pernah ngunjungin juga pas ke Amerika ya, itu gosong semua ibu-ibu. Botak, gosong, lemes, tinggal kulit bungkus tulang, ngomong juga udah, orang berpikir sudah enggak ada harapan lagi. Dan Bu Kim ini pula nanti tanggal 29-30 akan masuk ke Baduy bersama tim dari JRC. Bayangkan dalam kondisi seperti ini orang bisa berpikir aku enggak ada harapan, tapi dia justru jadi berkat memuliakan nama Tuhan bagi banyak orang. Makasih Bu Kim. Saya tanya, Bu Kim sempat merasa enggak di titik rasa tidak aman? Iya. Karena bagaimanapun juga sakit itu kan akhirnya membuat dia lemah, nggak bisa semangat lagi melayani, melihat wanita-wanita Allah yang lain yang sehat dengan begitu energik melayani. Nah selanjutnya ini Bu Kim belum bacakan ya, ini hasil PET scan terakhir 8 Agustus tahun 2024 sebelum berangkat ya. Karena setiap kali datang ke Indo harus minta izin dokter dulu ya. PET scan dibandingkan 3 bulan yang lalu, yang bercahaya itu menunjukkan sel-sel kanker yang aktif, yang bercahaya yang kanan ya berarti ya. Nah, sedangkan picture yang gelap menunjukkan selnya udah dying.
Luar biasa, puji Tuhan Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ya, next sekali lagi kita akan belajar masuk ke PowerPoint saya. Nah, Hana itu harus berperang dengan stigma. Stigma itu apa sih? Internal. Dia sebagai istri yang tidak bisa memberi anak. Tapi ibu-ibu jangan lupa, zaman itu di dalam ulangan kan dikatakan bahwa berkat dan kutuk. Kutuk adalah kalau bla 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 bla, kalau tidak melakukan firman maka kutuknya akan seperti ini. Jadi stigma yang dialami Hana pada waktu itu, dia juga menanggung, oh berarti aku ini orang yang istilahnya tidak takut akan Tuhan, tidak melakukan kebenaran. Jadi benar-benar dia menanggung rasa tidak aman itu yang luar biasa dalam kehidupannya. Next kan lagi kita akan belajar. Nah yang kedua, jadi yang pertama ibu-ibu kita belajar ya, Tuhan tuh pasti punya rancangan indah deh. Tapi setiap kita tuh keterbatasan, beda-beda punya keterbatasan. Kalau kita selidikin, masing-masing kita tuh enggak sempurna. Ini, enggak apa-apa lah ada pria-pria sedikit lah ya, saya ceritain. Ini kan perempuan, kaki saya ini kecil sekali ibu-ibu. Suatu kali ada jemaat kita, mungkin beberapa teman tahu, Bu Vivi, Bu Memen tahu tuh Mimi Barbing. Ngomong gini sama saya, Bu Nancy ini pantatnya tepos, gak punya pantat katanya gitu. Memang ininya gede tapi tepos katanya gitu. Aduh saya ini gini, tapi ya biarin, saya harus punya rasa aman dalam segala kekurangan saya. Dianya bilang, Ibu Nancy ini memang ininya gede, tapi saya Bu ya, saya lagi suntik ini saya Bu. Dia bilang gitu, supaya kenceng. Berarti kan dia juga ada rasa aman dengan itunya ya ibu-ibu ya. Nah ini yang ini ingin saya bahas di sini. Yang kedua adalah, dan itu kejadian bertahun-tahun. Kalau sesuatu langsung berubah, itu kita enak-enak aja. Kita akan switch dari rasa tidak aman menjadi rasa aman. Yang menjadi masalah adalah itu menahun dalam kehidupan kita. Seperti dalam Bukim itu terjadi bertahun-tahun. Ini terjadi pula pada Hana. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Garis bawah ini, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi yang perlu kita belajar seperti ini, setiap tahun itu budaya di sana pada waktu itu, orang itu keluarga demi keluarga, kepala keluarga itu harus membawa seisi rumahnya untuk beribadah ke bait suci. Mereka membawa persembahan korban, dipersembahkan kepada imam, setelah itu imam mengambil bagian itu persembahkan dan juga mengambil bagian yang untuk kepala keluarga. Nah setelah itu kepala keluarga itu akan makan. Jadi saat-saat di mana mereka ke bait suci itu saat-saat pesta, celebration mereka seharusnya. Tapi justru saat itulah, saat justru di mana Penina memprovokasi. Karena disitulah justru tampak bedanya pembagian jatahnya. Karena kita tahu semua Penina punya beberapa orang anak. Nah firman Tuhan berkata justru tiap tahun dibikin menangis. Penina semakin memprovokasi dan Hana tidak mau makan bagiannya, sakit hati. Next sekali lagi kita akan belajar. Selanjutnya, nah Tuhan izinkan kita tuh di posisi atau keadaan membuat kita merasa tidak aman. Supaya kita tuh justru belajar humility loh. Kita tuh belajar kebergantungan penuh. Coba kalau kita evaluasi masing-masing. Pasti ada titik tidak amannya, ada titik kekurangan. Tapi justru kita punya hal di mana yang orang lain itu tidak punya, kita tuh punya. Kemarin tadi pagi lucu saya cerita, nih kata Pak Roni, aku kemarin itu gak tahu kok aku tiba-tiba nangis. Aku bukan drama loh, kebanyakan nonton drakor kali ya Pak Roni. Aku bukan drama loh nih, tapi kenapa ya aku tiba-tiba berpikir gini, setiap kali kita ada masalah, kalau misalnya ada masalah, khususnya di Jakarta kan bukan hal yang mudah ya ibu-ibu. Cik Vivi itu beda, ngomong tuh enak, kalem gitu loh. Sudahlah, kekuatanmu enggak seberapa. Tapi kalau Tuhan sudah buka itu enggak ada yang bisa nutup, cukup simpel, satu kalimat itu aja. Kadang-kadang Cik Vivi bilang, gak apa-apa. Katanya gitu. Kadang-kadang cuma cukup satu kata, enggak apa-apa, itu sudah maknyes buat hati saya gitu loh. Makanya kemarin Pak Roni, kok aku tiba-tiba kata-kata simpel itu. Jadi kalau bicara menjadi dampak itu kan kita enggak harus yang spektakuler ya ibu-ibu. Dengan keterbatasan kita tuh jangan berpikir aku siapa, kita jadi dampak loh bagi banyak orang. Nah
justru membuat kita humility dan bergantung. If you could ever overcome everything, you wouldn't need God. Nextkan lagi. Nah, zaman now ini banyak hal tidak esensi memantik rasa tidak aman kita. Sekarang kan zamannya Instagram, viewers, subscribe, semuanya kan. Nah kita justru apalagi yang mungkin usia 40 tahun ke bawah, waduh berlomba-lomba dengan yang like. Begitu langsung upload, langsung mau lihat berapa yang like ini itu. Nah saya mau tunjukkan setiap orang itu titik rasa tidak amannya berbeda-beda. Sekarang evaluasi kita tuh di titik mana? Tandanya apa sih? Kalau kita makser itu tadi, berarti kita masih ada di rasa tidak aman. Saya cerita ibu-ibu, suatu kali kami itu selesai ibadah pelayanan wanita di suatu mega church lah di Jakarta. Gerejanya, fasilitasnya luar biasa, jemaatnya ribuan sudah. Nah selesai ibadah, Pak Gembala sama istri dan beberapa orang stafnya bilang gini, Pak tak tunjukin kita baru beli kantor baru. Kantor barunya ini di bilangan pusat kota Jakarta. Terus kemudian kita ditunjukkan Bapak Ibu, kita tur ke kantor barunya. Masuk. Oh ini full timer bagian media, anak muda yang milenial seragamnya, peralatannya maksir gitu. Terus habis itu dibawa lagi, ini bagian full timer musik kami, sir gitu ya. Masuk ke ruangan lagi, ini bagian pendoa kami, sir gitu Bapak Ibu. Masuk ke bagian terakhir, apa yang terjadi? Ibu-ibu, ini kantor saya. Begitu dibukakan kantornya aja sekitar mungkin 3/4-nya ini Vivi. Waduh belum selesai kantornya aja. Dibukakan lagi, di dalam kantornya ada tempat gymnya. Di dalam tempat gymnya dibukakan lagi, ada kayak kamar saunanya. Wih, yang rasanya ini sirnya tuh bukan lagi sir Ibu. Dak dik duk der luar biasa. Itu tandanya saya rasa enggak aman. Saya melayani loh ibu-ibu, saya ngerti firman loh. Tapi siapa yang tahu rasa enggak aman saya? Cuman saya sendiri. Makanya pada waktu Pak Roni COVID itu 16 hari, Pak Roni di rumah sakit, saya di rumah. Kemarin waktu Pastor Konghi bicara di pemimpin, saya tuh nangis sampai guguk-guguk. Karena saya ngalami sendiri bicara tentang silence and solitude itu pada waktu 16 hari. Pak Roni itu saya benar-benar merasa sendiri dan berseru sama Tuhan. Apa yang terjadi di situ? Jadi yang ser-ser bukan saya doang loh. Pak Roni juga ser-ser waktu lihat fasilitasnya orang. Tuhan ngomong sama Pak Roni pribadi pada waktu COVID itu. Tuhan bilang gini loh, sudah yang penting kamu melakukan bagianmu, aku mengasihi kamu, cukup. Jadi gini loh ibu-ibu, kita tuh seringkali yang memantik kita nggak rasa aman, karena kita tuh selalu membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, bahkan itu pelayanan. Kita jangan ngomong kepemilikan, oke kita wanita-wanita Allah yang rohani, kita nggak bicara tas herme, kita nggak iri kok sama orang lain kalau punya kepemilikan yang lain. Tapi seringkali titik sensitif kita tuh iri dengan apa ndak aman dengan pelayanan orang lain. Wah dia luar biasa ya. Nah ayo sekarang evaluasi, rasa nggak aman kita di mana, kita belajar. Nah kepemilikan, posisi yang tertinggal, mungkin beberapa ibu-ibu juga tahu. Sebentar, masih ada waktu. Ini polisi saya soalnya. Ibu-ibu juga tahu kan, awal Januari seharusnya saya mantu anak saya yang David kemarin. Tapi kan enggak jadi toh ibu-ibu. Nah itu juga merupakan titik juga di mana saya akhirnya rasa enggak aman juga. Di mana kalau saya melihat orang, wow ini mantu berhasil. Jadi akhirnya ada suatu lubang baru dalam hidup saya. Kalau lihat orang mantu berhasil jadi kayak gimana gitu loh. Terus ada juga, oke. Terus kemudian ada misalnya ada orang cerita, oh anakku berhasil, sudah bisa ngelencerin aku ke luar negeri, bisa ini itu. Sedangkan anak saya pun juga masih memulai bisnisnya. Di situ ada sesuatu yang
ada lubang di sini. Nah, ibu-ibu, setiap kita mesti evaluasi dan berdamai. Karena selama kita tidak berdamai, kita akan terus di situ. Sekali lagi ya, kita bisa aja tampil rohani di depan jemaat, tapi ayo kita sekarang berdamai dengan diri sendiri kita. Next kan lagi, melawan dengan, jangan akhirnya kita melawan, oke, lihat ya, aku akan bisa nyamai kamu. Itu kan yang sering kali terjadi dalam diri kita. Nah bahkan pelayanan pun kita akan mengancam seperti itu. Kita berpikir, oke, aku akan cari jiwa. Aku akan bangun gereja. Sekarang akhirnya motivasimu cari jiwa, bukan murni lagi untuk melayani Tuhan. Tapi akhirnya menjadi pencapaian yang kita tidak aman sama orang lain. Nah makanya kita baca sama-sama yuk Roma 12 ayat 3. 1, 2, 3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa supaya kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setiap kita ada bagiannya ibu-ibu. Yang kita alami juga pasti atas seizin Tuhan. Setiap kita evaluasi yuk, saya tuh juga harus setiap hari berdamai dengan diri saya. Bukan berarti saya sempurna, saya berdamai dengan keluarga saya, anak-anak, pelayanan. Next kan lagi, sebentar ya panitia ya. Kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan kekuatan kita sendiri dengan positive thinking. Nah biasanya beberapa perusahaan kan kalau ngajarin saya bisa, itu positive thinking. Kita nggak akan bisa merubah rasa tidak aman dengan positive thinking, nggak bisa. Nah makanya kita lihat dari Hana, pada waktu itu dia kan benar-benar di titik benar-benar rasa tidak aman, dia komat kamit. Sehingga Imam Eli menyangka dia mabuk kan, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ibu-ibu pada waktu Pak Roni sakit COVID 16 hari di rumah sakit, saya percaya dong, maksudnya dia bukan berdoa untuk rasa tidak amannya, dia berdoa untuk kesembuhannya kan. Tapi di situ Tuhan yang tahu titik rasa yang tidak aman yang disembunyikan. Dan di situ pula justru Tuhan mau ngajarin kita. Makanya ya cara Tuhan, kadang-kadang kan kita bergumul dengan keterbatasan kita. Seringkali kita nggak sadar ini loh rasa nggak aman. Kita masih sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan ini. Makanya saya pun bergumul dengan berdoa supaya suamiku sembuh. Aku nggak mau jadi janda gitu kan. Tapi kan Tuhan yang tahu deep inside di sini. Tuhan kan yang berkara yang jauh di dalam. Makanya Tuhan bilang gini, perkara nyembuhin kamu itu simple. Perkara yang mudah untuk nyembuhin. Tapi yang Tuhan mau sembuhin itu perkara yang kita enggak rasa aman, yang masih luka di sini, yang kita masih bernanah di sini. Makanya Tuhan bilang, yang penting aku sama kamu kan. Kamu melakukan bagianku, it's enough. Gitu loh ibu-ibu. Nah, jadi makanya kita ngakui sekarang Tuhan, aku ada luka di sini, ada rasa enggak aman di sini. Kita serahkan sama Tuhan. Next kan lagi. Nah, yang Hana seharusnya butuhkan tuh seharusnya bukan Samuelnya. Intinya seharusnya Tuhannya loh ibu-ibu. Kita itu sering fokus kepada gini loh. Oke, ibu-ibu dapatkan sesuatu itu. Selama kita belum berdamai dengan rasa tidak aman kita, oke, di titik itu Tuhan bisa berikan. Kalau kita belum berdamai sama Tuhan, kita bisa tidak aman di titik yang lain. Paham maksud saya ya? Oke, misalnya, Hana seseorang belum punya anak, terus minta dapat anak. Misalnya ke singsai lah, berobat lah, bayi tabung lah ini. Tapi selama dia belum berdamai sama Tuhan, sama dirinya sendiri, anak dapat. Tapi dia bisa aja rasa tidak aman di tempat yang lain. Dia bisa aja rasa tidak aman di titik yang lain. Jadi intinya sekarang adalah kita pulihkan sama Tuhan. Pulihkan rasa tidak aman ini. Ya kan? Kemudian sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu,
Perhatikan, ia mau makan dan mukanya tidak muram. Sudah dapat Samuel belum? Belum. Maaf, sudah hubungan suami istri belum sama suaminya Elkana? Belum. Oke, saya tanya, apakah menjamin, maksudnya dalam pola pikirnya ya, dia langsung bisa hamil? Enggak, dia juga bertahun-tahun, kan tadi dikatakan bertahun-tahun. Tapi dia sudah berdamai Tuhan sama dirinya. Nah, saya tutup, ini sudah habis ya, next kan? Saya kasih ilustrasi, nah ini terakhir, 4, ketahuilah bahwa Tuhan itu punya skenario kita dengan keunikan, panggilan dan kejadiannya masing-masing. If you try to copy others, the best things that you can do is always number 2. Gitu ya. Nah, putar balikan hal yang membuat rasa tidak aman menjadi kemuliaan Tuhan. Seperti tadi kesaksiannya Bu Kim. Hana tidak akan dengan mudah menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan jika tidak melewati musim itu. Justru itu dipakai supaya akhirnya dia dengan rela hati. Karena kalau kita baca firman Tuhan Bapak Ibu pada waktu itu apa yang terjadi? Tidak ada suara Tuhan. Karena Imam Eli, Hofni dan Pinehas tidak hidup takut Tuhan. Tuhan butuh imam yang merombak suatu kenyataan pada waktu itu. Tuhan butuh Samuel, Tuhan butuh Hana yang mau rela menyerahkan anaknya. Itu butuh proses. Nah, saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Gini Ibu-ibu, saya butuh Sinta, Ibu Sinta jadi Tuhan di sebelah sana. Bawa ini. Dengan ilustrasi kan kita jadi paham ya Ibu-ibu ya. Oke, di ujung aja. Ibu Sinta punya 2 kado. Berbeda-beda ya Ibu-ibu ya. Angkat satu tangan kanan, satu tangan kiri menghadapnya ke sana Sinta. Menghadapnya ke sana. Nah, karena saya dan Bu Kim akan berjalan menuju Sinta. Ini ilustrasi. Ayo Bu Kim silakan. Bu Kim mungkin pegang tasnya Bu Kim. Saya mungkin gini aja Bu Kim. Bu Kim pegang aqua, saya pegang tasnya Bu Kim. Pada waktu Bu Kim didiagnosa kanker, Bu Kim enggak bisa berjalan lebih cepat kan? Saya pernah lihat TikTok-nya gini, kura-kura itu kan berjalan lambat toh, tapi dia toh sampai tujuan, dan di tujuan itu sudah ada sesuatu. Tapi kita bukan kura-kura yang tujuannya enggak pasti. Tolong angkat Bu Sinta. Saya punya, let's say punya hadiah biru, Bu Kim punya hadiah kuning. Tapi Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat setiap kita. Hanya caranya, waktunya, skenarionya beda-beda Ibu-ibu. Oke, saya sebelah sini aja Bu Kim ya. Saya berjalan cepat, wah hebat pelayanan saya, fasilitas, jemaat saya ribuan. Saya enggak berniat memprovokasi Bu Kim. Gini loh Ibu-ibu, seharusnya bukannya orang yang memprovokasi kita. Yang memprovokasi kita itu apa sih? Pikiran kita yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia pasang di Instagram, katakanlah dia upload, dia lagi di Eropa, dia lagi mau beli tas Hermes. Itu kan suka-suka dia kan Ibu-ibu. Yang bikin kita nggak aman adalah pikiran kita sendiri kan. Kita lihat like-nya orang, kenapa pula sih kita mau lihat like-nya orang sih? Wih like-nya, wih followernya udah berjuta-juta, ngapain amat Ibu-ibu. Oke, ketika saya sudah berjalan sampai di sini, Bu Kim berjalan. Tapi akhirnya Bu Kim enggak fokus kepada hadiahnya. Bu Kim fokusnya kepada saya. Bu Kim jalan, tapi Bu Kim enggak fokus ke sana. Perhatikan Ibu-ibu, ketika Bu Kim enggak fokus ke sana, Bu Kim bisa nyampe itu enggak Ibu-ibu? Enggak bisa. Seringkali, makasih Bu Kim, seringkali dalam hidupan kita itu, kita berjalan, kita punya loh tujuan Tuhan. Tapi akhirnya kita lihat, enak ya orang itu ya. Anaknya udah sukses-sukses. Enak ya, wih fasilitasnya ya. Enak ya, jemaatnya ribuan ya. Enak ya, perpuluhannya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya enggak akan bisa mengambil bagian saya. Karena saya selalu fokus sama pembandingan. Padahal Ibu-ibu, kalau saya berjalan lurus, saya juga akan menerima bagian saya. Bu Kim juga akan menerima bagiannya. Karena setiap kita, makasih Bu Sinta, ingat ya, setiap kita Tuhan punya skenario yang luar biasa. Cuman caranya, Tuhan punya tujuan yang luar biasa, cuman skenarionya yang beda. Jadi ayo ibu-ibu sekarang, lihat dari Hana.
Selama dia belum berdamai dengan dirinya, akan terjadi tahun depan dia seperti itu. Next year-nya juga akan terjadi seperti itu. Tapi titik terjadi, hari itu dia berdamai sama Tuhan, dia berdamai sama dirinya. Justru ketika berdamai, dia fokusnya berbalik daripada Penina, fokusnya kepada Tuhan, dia dapatkan tujuannya. Selama fokus kita ke distract dengan orang lain, ingat sekali lagi yang mendistract siapa? Pikiran kita. Kita nggak akan bisa dapat tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang padahal tujuan Tuhan dalam hidup kita pun sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, terima kasih Ibu Nancy. Luar biasa materi kita yang pertama ini ya. Terima kasih juga Bu Kim sudah mengingatkan saya. Saya kemo baru 6 kali Bu. Tapi sudah tahu rasanya saya berdoa sama Tuhan. Kalau bisa jangan lagi ya Tuhan. Tetapi Bu Kim 41. Lebih dari itu. Boleh berikan tepuk tangan untuk Putri Raja kita yang luar biasa. Oke, baik kita akan lanjutkan kepada sesi kedua. Saya panggil Ibu Pendeta Yoti Manusama, boleh berikan tepuk tangan. Shalom semuanya. Saya paham saudara sudah lapar-laparnya, jadi saya tidak akan lama-lama. Kasih saya rasa aman di balik ini, karena saya selalu harus baca, enggak sejago seperti Nancy. Saya suka dengan caranya Nancy. Saya perlu rasa aman, jadi saya di sini saja. Jadi agak miring sedikit, enggak apa-apa ya, supaya enggak tidur. Kami ada di tempat yang berbeda. Saya di Ambon dengan suami menggembalakan di sana. Nancy di Jakarta. Jadi ketika ketemu dengan Ibu Vivi, lalu Ci Vivi bilang sama Yuti, nanti kamu bicara ya di workshop ya. Itu bulan lalu. Terus saya di dalam hati, darah Yesus berkuasa. Saya pikir ini saya mau ngomong apa? Ini kan hal baru buat saya. Berbicara di workshop di Kingdom Conference. Leadership Conference itu enggak gampang buat saya Ci Vivi. Jadi selama pujian penyembahan di gereja itu, suruh ganti. Selama penyembahan di gereja itu saya angkat tangan dan Ci Vivi tahu air mata saya jatuh. Saya bilang Tuhan siapa saya? Ibu yang enggak baik-baik amat. Juga punya keterbatasan. Jadi Vivi mungkin enggak tahu. Saya sambil nyembah, saya bilang Tuhan, lalu aku bicara apa? Jadi kami ada di tempat yang berbeda, jadilah kami dipasangin untuk sharing sesi pertama, sesi kedua. Lalu ketika kita meeting Zoom ya, kami chat. Saya chat sama Nancy. Kondisi saya minggu lalu itu tifus. Jadi sekarang lagi dalam proses pemulihan sempurna. Jadi saya chat Nancy bilang gini, Kak Yuti nanti akan sharing apa? Saya akan berbicara tentang wanita dan rasa aman. Terus saya sambil pusing kepala saya sambil melihat kepada lesub itu, saya bilang Tuhan Yesus tolong saya mau bicara apa. Tapi ini yang come up dari saya, dari dalam saya. Standing strong in life. Standing strong in life, saya nggak perlu ajar banyak. Yang luar biasanya, jadi Nancy bilang begini, nanti saya akan berbagi Kak Yuti cerita tentang tokoh Alkitab juga namanya Hana. Terus saya bilang oke, saya juga akan cerita dari tokoh Alkitab. Namanya Lea. Yang satu enggak sulit, tapi sama-sama punya keterbatasan. Jadi saya enggak usah mengulangi soal keterbatasan. Kita paham semua masing-masing punya keterbatasan. Yang satu bisa melahirkan anak beberapa kali, yang si Hana bergumul beberapa kali karena keterbatasannya. Iya kan? Jadi saya pahami, saya suka sekali acara kali ini KLC-nya JPV itu bahasanya beda. Sekarang bahasanya ke hati banget. Bukan kemegahan pelayanan tapi kondisi hati kita.
Dicek hati kamu, dicek. Dan saya bilang sama suami saya, Kris keren ya. Bahasa-bahasanya keren. Bisa ngomong soal zero anger. Ngomong zero anger enggak segampang itu. Prosesnya dong. Iya kan? Saya tangkap begini. Ternyata kita pahami hidup kita ini satu perjalanan. Perjalanan kalau Kong Hee bilang mulai dari iman yang kecil, iman yang besar, iman yang bertumbuh, lalu iman yang sempurna. Kan tujuan kita pasti pengen yang sempurna. Tapi guys, enggak segampang itu. Kalau bahasa sekarang, emang bisa segampang itu ngucap syukur? Iya kan? Nah saya perhatikan begini, saya nggak usah bahas tadi, saya sebenarnya sama loh Nen. Kok bisa gitu ya? Itu Tuhan ya. Jadi kita satu roh ya. Oke. Jadi kita paham semua dalam hidup kita begini. Akhirnya kita pahami bahwa segala sesuatu ternyata bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara mungkin sedang menantikan segala hal bisa jadi baik. Tapi ini yang saya pelajari dalam hidup. Tuhan itu setia. Sekalipun mungkin saudara belum bisa mengerti sampai sekarang. Satu hari saudara akan mengerti. Dia setia. Ingat satu hal ini. Bukan karena sesuatu hal yang terjadi itu menyakitkanmu. Itu tidak baik. Berarti tidak baik. Karena sesuatu itu menyakitkan saudara, itu tidak berarti Tuhan gak tahu. Iya kan? Kita bisa menyanyi seorak-seorak, angkat tangan, lompat-lompat, apalagi di acara seperti ini. Di dalam ibadah, kita bisa, padahal kita bisa dalam kondisi, aku gak paham apa yang aku nyanyikan. Gak paham. Kalian gak tahu rasanya seperti saya. Ada satu cerita bagaimana ketika dalam satu pelatihan, mereka dibilang gini, ayo kita tukeran sepatu. Kamu coba pakai sepatu saya coba pakai sepatu kamu. Enggak pas. Makanya suka dibilang, kamu gak pakai sepatu saya. You don't know to be me. Kamu gak tahu rasanya jadi seperti saya. Iya kan? Saudara begini loh, akhirnya kita paham, kita semua itu perlu badai. Kita semua perlu badai, kita semua pasti mengalami badai. Bahasa Alkitab badai itu ilustrasi sebagai masalah hidup. Seringkali Tuhan izinkan badai datang dalam hidup kita. Ternyata bukan untuk menghancurkan. Tapi untuk menguji dasar fondasi kita. Kalau kita mau bertumbuh dari iman kecil, iman besar, iman yang sempurna, artinya bilang begini, apapun, I still love you. Apapun, aku tetap bisa menerima engkau. Iya kan? Jadi gini, kalau fondasi tidak kokoh, kena badai, bisa berantakan. Tapi kalau dasar kita kokoh, kita kena badai, kita bersandar kepada Tuhan, kita akan memahami badai itu penting ternyata. Naik kelas butuh badai. Naik kelas perlu ujian. Naik kelas perlu tes kan? Ya kan? Pembelajaran dalam hidup yang saya dan saudara lalui. Ini yang saya pahami. Justru ketika kita melewati badai, kita akan jauh mengenal Yesus daripada kita ada di tempat yang aman. Gak ada satu orang pun yang benar-benar tahu apa yang dia punya, apa yang dia percaya sampai badai itu datang. Ya kan? Saudara begini,
Kalau saudara ngalami badai, saya ngalami badai banget. Kalau saudara ngalami badai kan yang terjadi begini nih yang terjadi. Orang akan salah mengerti saudara. Kita akan dihakimi. Kadang-kadang orang bisa iri sama kita. Ya kan? Saudara akan dikritik. Saudara akan dikecewakan. Bahkan kita bisa jadi kecewa dengan Tuhan. Lalu kita bisa melihat begini, kayaknya semua gak adil. Kenapa terjadi seperti ini buat saya? Saya pernah bilang begitu sama Tuhan. Saya bolak-balik bilang begitu sama Tuhan. Tapi begini, mau jadi seperti Yesus, kalau ada dalam satu ibadah, siapa yang mau jadi seperti Yesus? Semua angkat tangan. Enggak segampang itu. Yesus pakai disalib untuk menebus kita. Pakai sengsara. Pakai dianiaya. Terluka. Cuman untuk lakukan kebaikan buat orang lain. Jadi bertumbuh, berbuah, atau tidak bertumbuh, tidak berbuah, sama-sama dipangkas. Kita akan sama-sama dipangkas. Dipangkas dan dibersihkan. Mau saudara berbuah, saudara tidak, jangan happy-nya sekarang. Siap-siap. Kalau bilang begini, jadi saudara kalau ada persoalan datang bilang welcome problem. Enggak segampang itu. Kan problemnya kita enggak tahu. Prosesnya kita enggak tahu modelnya gimana kok. Prosesnya Tuhan yang tahu. Sampai kita bilang kok bisa saya? Padahal kita coba kasih ingat, udah pernah kasih ingat Tuhan apa yang saudara pernah buat untuk Tuhan? Udah kasih ingat Tuhan semuanya. Tuhan aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini. Tapi Tuhan bilang, gak bilang apa-apa bahkan. Diam aja. Sampai itu. Akhirnya masuk ke dalam rasa tidak aman kita. Sebenarnya kalau kita protes itu kan karena kita nggak aman ya. Jadi saya begini loh, akhirnya saya pahami. Enggak usah marah kalau lagi dipangkas. Bilang aja jangan-jangan sebentar lagi aku berbuah lebih dan lebih lagi. Nah cerita ini kan saya bilang gini tentang Rahel dan Lea di Kejadian 29. Ya. Laban, saya ingetin saudara saja. Laban mempunyai 2 orang anak perempuan. Anak yang lebih tua bernama Lea dan yang lebih muda bernama Rahel. Ayatnya bilang begini, Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya, sempurna. Tapi tetap punya keterbatasan. NLT bilang begini, there was no sparkle in Leah's eyes, but Rachel had a beautiful figure and a lovely face. Sempurna, perfect. Ini yang Alkitab coba jelaskan tentang Lea. Jadi dibilangin Lea tuh memiliki mata yang kusam, enggak berseri. Ini barangkali bahasa manis sedang mau bilang Lea jelek. Lea jelek. Tapi gini, ini bahasa yang Alkitab pakai, kita begini loh. Saya tidak tahu. Saudara begini, bahasa yang kita pakai, suami saya bilang begini, Pak Kris tuh bilang gini, ada yuk terjemahannya bilang Lea tuh matanya picek. Ya, iya kan katanya ada kan katanya satu bahasa juling ya. Pak Kris pakainya picek jadi saya pikir aduh ya udah. Jadi artinya bahasanya Alkitab sudah menjelaskan Lea enggak banget deh. Jadi terus kalau si Rahel itu kan yang kasih minum onta-onta bukan ya kan? Udah bagus banget, cantik, kelakuannya bagus banget, nolong. Gimana orang gak jatuh cinta, ya kan? Lalu gini, Yakub
mengasihi Rahel. Tapi Lea adalah kakaknya. Jadi Yakub terhalangi untuk mendapat Rahel. Dan dia harus bekerja kembali selama 7 tahun berikutnya. Akhirnya keduanya dinikahi Yakub. Tapi ini yang luar biasa dijelaskan tentang, kembali yang luar biasa, tentang orang yang punya keterbatasan. Tentang seorang yang melahirkan anak dan mempunyai ahli waris. Dan seorang perempuan yang katanya enggak bisa punya anak. Rahel, kita tahu pada akhirnya Rahel punya anak. Tapi ketika Lea melahirkan anak, kan Rahel nonton aja. Ya kan? Rahel cuman nonton anak pertama lahir, anak kedua lahir, anak ketiga lahir. Menurut saudara, rasa amannya terganggu enggak? Pasti terganggu. Kita memang tahu pada akhirnya Rahel melahirkan 2 orang anak. Tapi gini loh, Lea yang punya mata kusam, mata yang jelek, yang tidak bersinar, anaknya banyak. Jadi tapi gini loh, tadi Nancy udah bilang, masing-masing kita, secantik apapun menurut saudara, sekeren apapun menurut saudara, kita punya keterbatasan. Menerima diri, begini loh, tahu kelebihan kita bagus, tapi tahu kekurangan kita juga penting. Jadi begini, kita baca ayatnya saja. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35 ya. Mungkin saudara sudah hafal, sudah paham, kita bacakan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tapi Rahel mandul. Saya bacakan ayat ke-32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamainya Lewi. Ayat ke-35, kita baca sama-sama. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, jadi ternyata ada rasa tidak aman Lea juga sesudah melahirkan. Karena dia tahu sekali bahwa dia tidak dicintai oleh suaminya. Dia coba yang pertama, dia anak yang kedua, sampai yang ketiga, yang keempat akhirnya. Begini loh, akhirnya dia berkata, sekali ini aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa kata mengucap syukur pertama kali muncul di dalam Alkitab adalah di dalam Kejadian ini. Dan itu lahir dari seorang perempuan yang tidak dicintai suaminya. Enggak gampang kan? Dalam Kejadian 29 ayat 35, Lea berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dan ternyata kata-kata ini muncul dari seorang perempuan yang tidak dicintai. Lea bisa menjadi orang yang paling pahit. Dia bisa hidup dalam kepahitan. Di sini kita belajar
keputusan Lea untuk berusaha dan mendapatkan. Setelah dia berusaha untuk mendapatkan cinta dari suaminya. Sambil menjaga hati, dia sampai pada kesimpulan, aku akan mengucap syukur. Jadi jangan jadikan apapun atau siapapun menjadi sumber kebahagiaan kita. Jangan jadikan apapun atau siapapun menjadi sumber kebahagiaan. Saudara gak akan bahagia. Sampai kita bisa mengubah sikap. Sampai Lea memutuskan mengubah sikap. Mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bayangkan Lea tuh gak ngucap syukur sama suaminya. Makasih ya lu udah tidurin gue udah punya anak 4. Kan tadi Ibu Nancy sudah jelaskan bagaimana zaman itu anak berpengaruh karena punya ahli waris kan. Punya garis pewaris gitu. Dia memilih mengucap syukur kepada Tuhan. Hei, saya yakin Lea gak pernah ke acara seperti ini loh. Ya kan, messianic woman kayak gini, gak ada zaman itu. Tapi dia memilih bersyukur. Jadi apa yang saudara lakukan, yang mungkin saudara, saya gak lama, saya cuma mau singkat saja karena saya seperti meneruskan apa yang Nancy sudah bukakan dari awal dengan cara yang indah. Lea katakan begini, sekali ini aku akan bersyukur. Kata Yehuda, kata mengucap syukur itu harus dilahirkan. Melahirkan gak nyaman, gak enak, sakit. Tapi waktu dia bilang aku akan mengucap syukur kepada Tuhan, hasilnya berbeda. Saudara, kalau saudara masuk ke dalam iman kecil, iman besar, iman yang sempurna, saudara akan bilang, sekali ini aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kehidupan sering tidak adil, tapi Tuhan tetap baik. Yang kita harus ketahui adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan proses. Amin. Jangan patah semangat kalau gelap terjadi dalam hidupmu. Karena terang pasti akan muncul. Saya akan teruskan daripada komplain tentang hari gelap kita. Mari pakai perspektif yang baru. Bahwa tidak ada yang bisa menahan terang itu kembali kepada kita. Saya nggak tahu kondisi saudara sekarang. Saya nggak tahu saudara sedang ada di fase yang mana. Saudara sedang ditemukan sebagai iman yang kecil atau iman yang sedang bertumbuh, yang besar ditemukan Yesus, atau saudara sedang ada dalam kondisi naik level iman yang sempurna. Yes, nggak apa-apa. Aku tetap bisa menerima. Ini yang saya lakukan setiap hari. Saya minta Tuhan tolong Yuti. Supaya aku bisa melihat semua orang. Mulai dari suami saya. Seperti Tuhan melihat. Ibrani 13 ayat 5 bilang begini. Yesus bilang kan aku gak pernah meninggalkan kamu sendiri. Firman Tuhan bilang begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Anda dan saya tidak pernah sendiri. Tuhan ada di situ dalam proses apapun. Realita kita adalah kita ada, kita hidup, bertumbuh, mengenal Tuhan. Supaya pada akhirnya kita bisa memancarkan kasih Tuhan. Pak Roni bilang begini, di tengah proses jangan protes. Sebab ada progres. Pasti ada progres.
Saya suka bahasa yang disusun sampai hari ini saya harus berdiri dan berbagi. Itu kayak satu kesatuan. Bukankah Roh Kudus baik dan indah cara kerjanya? Saya akan tutup dengan quotes ini. Strong women aren't born, they are made by the storm. Wanita kuat tidak dilahirkan. Mereka diciptakan oleh badai. Mereka berjalan melewatinya. Thank you Kim untuk kesaksiannya. Terakhir, change your words will change your life. Ubah perkataan saudara. Ketika Lea bilang, sekali ini aku akan bersyukur. Dunianya berubah. Saya gak bisa bikin itu buat saudara. Ibu Vivi gak bisa bikin itu buat saudara. You have to decide yourself. Iya kan? Saya punya ayat kesukaan. Filipi 4 ayat 13. Dari bahasa Indonesia masa kini. Bilang begini, tiap hari saya sebutin. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan menghadapi segala rupa keadaan. So ladies, you can standing strong in life. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Yesus paling baik. Saya akan mengutip apa yang Efesus 3 ayat 18 dan 19 katakan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Tuhan memberkati.